Pendahuluan. Aku tidak jadi nelepon si Komar, tapi sudah membaca 2 buku yang ditulis oleh PD Baik. Judulnya, Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990, dan Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1991. Kebetulan, kedua buku itu bercerita tentang kisah asmaraku dengan Lia, Milea Adnan Hussein, pada waktu masih duduk di bangku SMA, tahun 90-an di Bandung. Setelah membacanya, terus terang, aku seperti merasa mendapatkan kehidupanku yang lama sedang muncul kembali. Semuanya terasa seperti hidup lagi secara otomatis. Pada saat membacanya, aku banyak menghabiskan waktu untuk menelaah lebih jauh apa sih yang Lia pikirin. Apa sih yang Lia rasakan saat itu. Kukira semua itu bukanlah omong kosong. Itu buat aku pribadi, sangat menarik. Termasuk aku jadi tahu bagaimana dulu Lia memandang diriku melalui apa yang dia ungkapkan. Meski, sebagian besar yang dikatakan oleh Lia pernah Lia katakan sendiri secara langsung ke aku, tapi di buku itu, Lia seperti sedang bercerita dengan tanpa penghalang. Rasanya gimana ya? Bebas merdeka tanpa tedeng aling-aling. Di dalam buku itu, aku sendiri menikmati cukup banyak momen-momen berharga yang diceritakan oleh Lia. Sesuatu yang perlu dipertimbangkan kalau aku ingin kembali mengenang. Di sana, Lia ngasih tahu bagaimana dia merasakan kembali hal-hal yang sudah lama berlalu. Sampai-sampai, aku mengira, dengan buku itu Lia sedang berusaha menggali perasaanku untuk merasakan hal yang sama dengan apa yang dia rasakan saat itu. Aku tahu tidak ada yang bisa aku lakukan selain menghargai apa yang jadi pendapatnya. Aku memiliki rasa hormat setinggi-tingginya untuk mengatakan kepadanya bahwa itu adalah sepenuhnya hak Lia untuk bebas bicara, dan kemudian tetap saja semuanya adalah sejarah. Sama sekali gak pernah kuduga kalau kisahku dengan Lia akan ditulis jadi buku. Dan, sebetulnya aku malu karena di buku itu aku ngerasa jadi tokoh utama yang punya kedudukan cukup istimewa, terutama kalau Lia sudah mulai memujiku. Juga, sekaligus jadi risih karena di situ aku betul-betul jadi kayak orang yang amat dimaui. Seolah-olah, aku ini, yang barusan makan nasi bakar, adalah orang yang paling menakjubkan di dunia dan romantis dengan apa yang pernah aku lakukan kepadanya. Sebagian besar yang bisa aku lakukan untuk menyikapi hal itu adalah cuma tersenyum. Tapi, kukira kalau dulu Lia punya sikap macam itu ke aku, harusnya bisa kuanggap sebagai hal yang normal karena kalau ada orang yang sudah cinta ke kamu, dia hanya akan melihat sisi baikmu. Dan kalau kamu berpikir tentang hal ini, kebanyakan kisah cinta memang selalu dimulai dari hal seperti itu. Kupikir, harusnya aku merasa beruntung dengan adanya buku itu. Nyatanya memang, iya, kedua buku itu sudah membantuku mengingat masa-masa yang sudah berlalu. Maksudku aku cuma tinggal baca saja. Enggak usah capek-capek nulis kalau ingin mengenang apa yang dulu pernah aku dan Lia alami. Apalagi, sebagian besar cerita yang ada di dalam buku itu, memang sangat sesuai dengan kejadian sebenarnya, malahan aku merasa ceritanya cukup detail. Entah bagaimana Lia bisa mengingat semuanya, padahal kejadiannya sudah lama sekali kelak. Aku akan menulis, Milea, suara dari Dilan, ini dengan mengacu kepada tulisan yang ada pada kedua buku itu. Gak tahulah. Pokoknya, aku mau berterima kasih ke PD Baik, pertama-tama untuk kedua bukunya yang kudapatkan secara gratis. Maksudku, tanpa perlu melihat situasi ekonomi saat ini, kita perlu memahami alasan mengapa kebanyakan dari kita lebih suka dikasih daripada membeli. Kedua yaitu tadi bisa membantu aku mengingat lagi masa-masa remajaku di saat aku masih bersama dengan Lia. Sekalian, aku juga mau bilang terima kasih ke Lia, karena kata PD Baik, data dan informasi untuk menulis buku itu 60% adalah bersumber dari Lia sendiri. Itu artinya PD Baik hanya mengolah data yang bersumber dari Lia untuk kemudian dia susun menjadi sebuah buku novel yang lengkap, dan dari apa yang sudah dia lakukan itu, segala puji bagi Allah SWT, PD Baik dapat uang royalti. Tapi, setengahnya, aku kasih ke Lia, katanya. Royalti. Lia, jawabnya. Lia juga harus dapat. Ini berarti bisa bersama-sama kita katakan bahwa buku, Dilan,
dia adalah Dilanku, dengan semua cerita di dalamnya adalah berdasar pada apa yang bisa diingat dan dikatakan oleh Lia. Dan kukira itu adalah haknya karena selain diriku, Lia juga pemilik masa lalu yang bersangkut paut dengan kisah asmara antara aku dan dia. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2015, PD Baik datang ke rumahku. Kami ngobrol berdua cukup lama, terutama membahas buku itu, sampai kemudian dia bilang bahwa katanya dia mau nulis buku, Suara Dilan. Itu membuat aku ketawa karena merasa aneh ada novel macam begitu. Dia juga ketawa dan bilang, Suara Dilan, itu adalah buku yang berisi kisah aku dan Lia. Sama seperti buku, Dilan, dia adalah Dilanku, tetapi bersumber dari sudut pandangku. Sebenarnya, aku pribadi lebih suka cerita Spiderman, yaitu Spiderman menurut versiku sendiri. Kamu harus tahu bagaimana Spiderman bisa dikalahkan oleh hanya 2 cucu kelong wewe. Atau kalau bukan yang itu, aku lebih suka cerita tentang si Pian yang pernah nyihir aku jadi seekor kucing, cuma agar dengan itu aku bisa dikejar sampai depresi dan kehilangan nafsu makan. Si Pian emang gitu, menurut pribadiku dia itu sedikit lebih baik dari kuman, makanya jangan sampai kamu heran kalau ada banyak kuman yang mau ke dia. Cerita tentang Spiderman versiku, atau cerita tentang aku yang disihir jadi kucing garong, kurasa lebih oke daripada harus bercerita tentang kisah asmaraku dengan Lia. Maaf, maksudku pada situasi yang serius. Sebetulnya aku merasa gak enak kalau harus nyeritain lagi apa-apa yang dulu pernah aku alami dengan Lia. Mengingat Lia juga sekarang sudah menjadi istri Mas Herdi yang sangat aku hormati. Biar bagaimanapun, soal ini harus aku katakan karena, dari dasar hatiku yang paling dalam, aku tidak ingin kelak ada salah tanggap dengan apa yang aku ceritakan tentang Lia dan orang-orang yang sudah bersamanya sekarang. Sama sekali aku tidak bermaksud mau berdebat soal ini, tetapi itulah yang aku pikirkan. PD Baik mengerti. Kemudian dia bilang bahwa pada intinya bukan lagi soal asmara. Novel, Suara Dilan harus bisa menjadi pelajaran buat mereka yang baca. Hah, pelajaran macam apa? Entahlah. Tapi setidaknya ada orang yang bilang bahwa novel Dilan itu bisa dianggap seperti buku taktik menguasai wanita. Mungkin, PD Baik bercanda, tetapi bisa jadi begitu oleh orang yang menganggapnya begitu. Katanya, di buku itu ada juga pelajaran ekonomi, terutama cerita tentang aku ngasih kado ulang tahun berupa buku TTS yang sudah kuisi. Aku ketawa karena aku berpikir, barangkali itu berdasar pada seolah-olah aku sedang berusaha ngajarin bagaimana caranya ngasih kado dengan biaya yang irit, meskipun jujur saja, sebetulnya aku capek karena harus begadang semalaman untuk bisa mengisi jawabannya. Tapi, justru memang disitulah mungkin nilainya, perjuangan, hehehe. Ada juga pelajaran olahraga. Berantem itu, katanya, sama seperti olahraga. Sama-sama melakukan gerakan badan sampai ngeluarin keringat, meskipun badan kita jadi sakit dikarenakan oleh luka. Tapi, harus mikir panjang, jangan sampai asal berantem. Sementara, di buku Dilan kedua, di situ sepertinya Lia banyak menangis. Tapi, katanya, itu juga memberi kita pelajaran, yaitu pelajaran biologi bahwa air mata yang mengalir di pipi itu adalah kelenjar yang diproduksi oleh proses lakrimasi untuk membantu membersihkan dan melumasi mata kita. PD Baik terus membujukku untuk mau membantu dia mewujudkan buku, Suara Dilan. Oke, tapi aku tidak benar-benar punya waktu yang dijadwalkan untuk duduk dan menulis macam dia. Juga, bukan orang terbaik yang bisa menceritakan kisah-kisah macam itu. Tapi kalau cuma ngasih masukan sebagaimana Lia lakukan, sepertinya aku siap. Mudah-mudahan bisa aku nikmati meskipun aku tidak pernah berpikir untuk berencana menulis cerita macam ini. Siaplah kalau begitu, aku mau cerita. Tapi, maaf, kalau aku tidak sepandai Lia di dalam mengatakan perasaan, aku hanya akan menulis apa-apa yang diperlukan dengan tanpa harus mengulang apa yang sudah Lia kisahkan. Semua yang aku katakan hanya akan mengacu kepada apa yang bisa kuingat dan kepada apa yang ingin aku katakan. Aku akan menceritakannya dengan berusaha sedikit memilah mana-mana yang aku rasa perlu saja. Dan dengan cara tertentu, aku juga akan coba mengatur agar apa yang aku katakan tidak sampai menyinggung perasaan seseorang yang terlibat di dalamnya.
Cerita ini akan aku mulai dengan pengenalan singkat tentang diriku, dan beberapa informasi yang menjadi latar belakang hidupku, baik sebagai kenangan atau mungkin bisa dianggap sebagai sesuatu yang cukup andil di dalam memengaruhi sifat dan kepribadianku. Karena, pengalaman akan terus sepanjang waktu memengaruhi hidup seseorang. Mudah-mudahan, setelah ini, kita bisa menjadi bijaksana dengan tidak mengadili masa lalu oleh keadaan di masa kini.